Halo, selamat siang dan selamat sore teman-teman angkatan 2020 yang mengambil mata kuliah pilihan wisata minat khusus. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan belajar tentang wisata minat khusus, yaitu khususnya wisata budaya. Saya berharap teman-teman di sini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Dan seperti biasa, sebelum memulai kelas dan sebelum memulai belajar mandiri ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa selesai. Baik, saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-11 ini tentang wisata budaya. Seperti yang kita tahu, wisata budaya yaitu perjalanan wisata yang ada kaitannya dengan peninggalan budaya ataupun nilai-nilai budaya yang masih berlangsung atau yang masih dipakai sampai sekarang. Di Indonesia sendiri, wisata budaya ini lumayan banyak peminatnya, khususnya bagi wisatawan-wisatawan dari luar negeri seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta ke Toraja. Jadi pertumbuhan wisata budaya di Indonesia itu cukup pesat. Baik, kita akan belajar apa itu wisata budaya. Secara teori, objek daya tarik wisata yang berbasis wisata budaya itu adalah hasil karya cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup sampai sekarang. Pariwisata budaya ini pun perlu dikembangkan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu salah satu benefit ketika salah satu destinasi wisata mengembangkan wisata budaya adalah bertujuan untuk melestarikan kebudayaan mereka itu sendiri agar kebudayaan itu bisa dinikmati wisatawan, agar kebudayaan itu tidak punah, dan agar masyarakat setempat mendapatkan benefit dari aktivitas wisata yang ada di kawasan tersebut. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya UNWTO pun sudah memperkirakan sekitar 40% dari wisatawan global itu senang atau gemar melakukan wisata untuk lebih mengenal keberagaman budayanya. Misalnya sekarang yang lagi tren di generasi Z itu adalah mempelajari kebudayaan Korea. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu wisata budaya karena kita orang Indonesia atau teman-teman yang mengagumi kebudayaan Korea itu ingin mengenal apa saja sih adat istiadat atau kebiasaan orang-orang Korea tersebut, apa sih pakaian adatnya gitu dan segala macamnya. Jadi pariwisata berbasis budaya ini lebih memfokuskan pada pengalaman baru dari tempat teman-teman berasal ke tempat yang teman-teman tuju. Jadi yang lebih dapatnya itu adalah apa sih pengalaman baru yang akan saya dapatkan ketika saya berkunjung ke tempat tersebut? Apa sih cerita baru yang saya bisa bawa pulang dari hasil perjalanan saya ini? Nah, dan biasanya cerita-cerita tersebut itu diinterpretasikan dari cerita-cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan sejarah dan adat istiadat. Nah, salah satu atau beberapa kegiatan wisata budaya ini seperti festival, ritual, teman-teman pergi ke museum, itu juga termasuk, apalagi museumnya yang ditampilkan adalah benda-benda budaya ya, atau benda-benda peninggalan, itu juga masuk ke dalam salah satu kegiatan wisata budaya. Serta situs-situs bersejarah. Misalnya kalau ke Jogja itu ke makam raja-raja itu juga termasuk ke dalam salah satu wisata budaya karena ada warisan budaya yang masih turun temurun di uh, kegiatan tersebut atau di destinasi yang ada di atau teman-teman kunjungi begitu. Nah,
Sekarang tuh apa sih tujuan wisata sejarah atau wisata budaya ini? Karena kalau menurut saya pribadi, wisata budaya itu erat dengan sejarah-sejarah yang ada. Jadi wisata sejarah dan wisata budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Karena budaya itu mengandung sejarah-sejarah atau pengalaman-pengalaman masa lalu dari nenek moyang kita atau dari orang-orang terdahulu yang masih melekat sampai sekarang. Nah, hal tersebut pun memanfaatkan aset-aset sejarah. Misalnya nih, di foto ini teman-teman masih bisa melihat bahwasanya ini adalah salah satu pawai ogoh-ogoh, salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan oleh teman-teman kita di Bali. Dan ini erat kaitannya dengan sejarah, khususnya sejarah yang berkaitan dengan kepercayaan. Bagaimana teman-teman dari Hindu itu mempercayai bahwasanya ketika mereka membuat ogoh-ogoh itu adalah untuk mengusir atau untuk meleburkan hal-hal yang negatif begitu. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini masih dilestarikan sampai sekarang untuk berkelanjutan agar anak-anak cucu kita tetap melestarikan kebiasaan ini begitu, tanpa meninggalkan fakta-fakta sejarah yang dimiliki. Dan kegiatan ini menyambungkan berbagai peninggalan yang bernilai dengan dinamika zaman. Jadi sampai sekarang pun kegiatan pawai ogoh-ogoh masih dilestarikan. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini nih, anak-anak kecil pun dengan riang gembira ikut terlibat dalam melakukan aktivitas wisata ogoh-ogoh ini. Oke, selanjutnya UNWTO pun menyatakan bahwasanya wisata budaya menjadi salah satu pasar wisata global yang terbesar dan paling cepat berkembang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita memiliki rasa pengetahuan, rasa keingintahuan yang tinggi, maka kita akan terus menggali dan menggali. Saya ingin bercerita sedikit. Waktu saya pertama kali berkunjung ke Candi Prambanan, itu saya belum mengetahui cerita-cerita, belum mengetahui apa sih sejarah panjangnya terbentuknya Candi Prambanan tersebut. Dan ketika saya berkunjung, saya justru mendapatkan aktivitas yang menarik dari kegiatan wisata yang saya lakukan. Dan saya juga merasakan ketika teman-teman yang tadi saya contohkan juga memiliki rasa ingin tahu terhadap satu kebudayaan, maka teman-teman akan mencari tahu semakin mendalam dan mendalam tentang kebudayaan tersebut sendiri. Maka dari itu, pasar wisata budaya ini cepat berkembang dan paling berkembang pesat malah menurut UNWTO. Dan diperkirakan juga bahwasanya 4 dari 10 wisatawan global lebih memilih tujuan perjalanan wisata budaya seperti suasana tempat, keterkaitan dengan orang-orang terkenal, serta tempat-tempat budaya, tradisi, dan sejarah. Misalnya ketika kita berkunjung ke Bukit Tinggi, misalnya kita pergi ke kediaman Bung Hatta seperti itu kan berkaitan dengan orang-orang terkenal di zaman dahulunya. Begitu juga misalnya kalau ke Blitar ya, saya kurang tahu, koreksi nanti saya kalau salah, kita ke makamnya Bung Karno begitu. Dan sekarang perjalanan wisata tak lagi semata-mata bagian dari kegiatan melepas kepenatan atau rest atau relax, tetapi juga berkembang menjadi petualangan baru untuk mengenali dan menghormati jejak peradaban dunia. Seperti Candi Borobudur ini, itu sangat digemari oleh wisatawan mancanegara. Mereka ingin melihat bagaimana perkembangan atau bagaimana candi Hindu di Indonesia dan bagaimana mereka bisa melihat kemegahan Candi Borobudur tersebut. Candi Budaya. Saya mohon maaf, saya koreksi lagi bahwasanya Candi Borobudur itu adalah candi dari agama Buddha. Fenomena ini yang kemudian muncul turun-temurun dari wisatawan budaya, yaitu wisata sejarah dan warisan budaya. Nah, di wisata budaya sendiri ada yang dikenal dengan tangible dan intangible. Jadi kalau teman-teman tahu apa itu tangible
tangible, saya akan menjelaskan bahwa tangible itu adalah wisata budaya dalam bentuk benda. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada Candi Prambanan. Sedangkan intangible itu tidak berbentuk berbenda. Jadi misalnya seperti batik itu masuk ke dalam intangible, sedangkan tangible itu seperti candi atau situs-situs tertentu, masjid, kelenteng, pura, atau benda-benda prasejarah seperti stone bowl, kapak perimbas, arca, kapak lonjong, yang sekarang itu masih disimpan oleh misalnya museum untuk pengenalan bahwasanya kita adalah berada di zaman prasejarah dan zaman-zaman batu sebelumnya. Jadi teman-teman ketika belajar sejarah dulu waktu SMA sudah tahu, oh ini kapak lonjong, ini peninggalan dari mana begitu. Misalnya arca ini peninggalan kerajaan siapa begitu. Itulah yang disebut dengan tangible. Jadi itu ada bentuk fisiknya dan itu bentuk fisiknya bisa bentuk fisik kecil, bisa bentuk fisik besar seperti candi ataupun kawasan wisata yang dulunya menjadi area bersejarah begitu, itu termasuk dalam warisan budaya berbenda atau tangible. Sedangkan yang intangible itu yang tak berbenda seperti tadi saya sebutkan batik atau tradisi, seni tari, upacara tradisi, bahasa daerah, makanan juga termasuk di intangible. Misalnya rendang itu termasuk di intangible gitu. Misalnya kalau reok Ponorogo itu juga termasuk di intangible. Jadi sudah uh, tidak berbentuk benda lagi begitu. Sekarang kita akan belajar apa sih karakteristik wisatawan yang memiliki motivasi melakukan kegiatan wisata budaya ini. Itu biasanya wisatawan dengan motivasi wisata budaya adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke tempat lain untuk memuaskan rasa ingin tahu atas budaya, lingkungan, komunitas yang berbeda, unik bahkan otentik. Jadi kita akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi ketika kita mengenal sesuatu hal yang baru. Misalnya saya dari Minang, saya akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika saya pergi ke Bali karena kebudayaan Minang dan kebudayaan dari Bali itu sangat berbeda. Jadi rasa ingin tahu saya itu lebih tinggi. Begitu juga teman-teman lainnya. Ketika teman-teman berasal dari suku Jawa misalnya, ketika berlibur ke Minangkabau, maka rasa ingin tahu teman-teman itu akan lebih tinggi. Misalnya, kenapa sih perempuan Minang itu harus pakai suntiang? Kenapa sih rendang? Ada apa sih dengan rendang sampai bisa tahan lama? Begitu dan segala macam. Nah, itulah yang menimbulkan, itulah yang menjadi motivasi teman-teman karena kebudayaan kita berbeda begitu. Jadi ada rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu itu memuaskan teman-teman. Oh, jadi saya tahu, oh ternyata rendang itu dibuat lama karena begini begitu misalnya. Dan secara umum, wisatawan dengan motivasi budaya mempunyai keinginan untuk melakukan interaksi baik dengan objek budaya ataupun dengan komunitas setempat. Jadi kalau kita sudah berlibur, misalnya saya ke Bali, saya akan bertanya kepada misalnya guide saya, oh ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Jadi untuk memuaskan rasa ingin tahu saya tadi, begitu. Tergantung juga dengan waktu dan jadwal yang dimiliki. Jadi semakin lama kita berada di tempat tersebut, maka semakin banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang akan kita dapatkan. Dan interaksi yang terjadi akan mempengaruhi nilai-nilai budaya, culture values yang didapat selama melakukan perjalanan ke satu tempat tersebut. Nah, nilai-nilai budaya yang didapat sedikit banyak akan memberikan dampak positif bagi wisatawan secara filosofis maupun secara psikologis. Ini dua hal yang akan menjadi nilai tambah ya. Tahu terdapat 3 pola perilaku wisatawan dengan motivasi budaya.
bahwasanya wisatawan dengan motivasi budaya ini juga memiliki motivasi bahwa ini bukanlah perjalanan wisata yang biasa. Harus ada sesuatu yang didapat, harus ada sesuatu yang diketahui, harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, yang pertama yaitu melihat. Wisatawan ingin mengetahui sekilas objek budaya atau daya tarik wisata budaya setempat. Melihat ini bisa jadi dengan waktu yang terbatas, bisa jadi dengan interaksi yang cukup ketat, bisa jadi juga dengan interaksi sosial yang terbatas begitu. Kemudian yang kedua mengenali atau mengeksplor ya. Wisatawan ingin lebih mengenali atau mempelajari objek budaya atau daya tarik wisata budaya setempat. Misalnya ketika berkunjung ke Candi Borobudur ingin mengetahui apa arti dari relief ini. Oh, makna relief ini apa? Kenapa ada patung di tengah? Oh, apa yang terjadi? Begitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengalami atau experience-nya. Wisatawan ingin mendapat pengalaman budaya seperti layaknya kehidupan dari komunitas setempat. Biasanya ini wisatawan tinggal ya di sana, misalnya mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat setempat, mulai dari kegiatan bangun tidur sampai kegiatan tidur seperti apa sih experience masyarakat setempat, itulah yang ingin didapat dari wisatawan untuk mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat atau komunitas setempat. Selanjutnya, ketika kita mengelola produk wisata, khususnya wisata budaya, ada satu produk yang tidak boleh lepas, yaitu produk naratif. Narasi-narasi yang kita kemas kepada wisatawan yang ingin berkunjung. Narasi tersebut biasanya bisa disampaikan melalui tour guide atau sekarang bisa melalui teknologi, misalnya QR code. Jadi melalui QR code tersebut, misalnya ada satu objek dan wisatawan ingin mengetahui apa sih sejarah di balik objek tersebut. Nah, di sana pengelola sudah menyediakan QR code-nya dan wisatawan hanya memfoto QR code tersebut atau memindahkan QR code tersebut ke handphonenya. Wisatawan sudah mengetahui sejarah di balik benda tersebut. Itu melalui bacaan atau produk narasi-narasi dalam bentuk cerita. Cerita tersebut ya tadi seperti yang disampaikan bisa diketahui melalui tour guide. Yuk kita tahu dulu apa sih produk naratif itu. Itu nilai-nilai atau signifikansi warisan budaya dalam banyak kasus sering tidak mudah terlihat. Karena tidak terlihat tadi bisa diceritakan. Hal tersebut kemudian harus dijelaskan melalui suatu interpretasi. Interpretasi itu bisa dalam bentuk audiovisual atau dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk bacaan. Serta interpretasi akan mengkomunikasikan berbagai hal yang penting tentang suatu tempat atau destinasi tersebut. Nah, interpretasi dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa objek atau tempat tersebut memiliki berbagai nilai dan makna yang penting bagi orang-orang yang berbeda. Nah, itulah gunanya kita mengemas produk naratif ini, bagaimana agar wisatawan tersebut tetap menarik, tetap merasa nyaman, tetap mengetahui hal-hal baru dari produk yang kita tawarkan. Produk naratif tersebut memiliki alur cerita, storytelling ya, anak-anak bahasa atau anak-anak sejarah bisa mengemas hal-hal seperti ini. Nah, interpretasi bisa disampaikan dalam bentuk alur cerita atau storyline. Alur cerita ini nanti bisa dikemas lagi dengan rinci untuk menjelaskan suatu informasi dalam bentuk tahapan per tahapan, langkah demi langkah, panel demi panel, objek demi objek, atau adegan demi adegan. Biasanya storyline ini dibagi menjadi 3 bagian. Pembuka yang sering berupa gambaran informasi awal, yang kedua inti cerita, dan yang ketiga penutup atau sering kita kenal dengan kesimpulan. Jadi teman-teman ketika mengemas produk wisata
khususnya wisata budaya, bisa membuat cerita atau mengemas alur-alur cerita seperti ini. Ya, ini adalah salah satu terobosan baru ya, ini di Serbia, namanya Menara Donjon. Saya kurang tahu lafalannya ya, tapi kalau dari tulisannya seperti itu di Serbia, yang sekarang memanfaatkan teknologi ini kurang lebih 3D ya. Saya kurang tahu, nanti bisa dimarahin sama orang arsitektur bagaimana produk wisata atau bongkahan masa lalu, ya, bukan. Jadi peninggalan masa lalu ini bisa tetap dinikmati oleh wisatawan, bukan dalam bentuk pemugaran, bukan dalam bentuk replika lagi, akan tapi dalam bentuk gambar. Jadi wisatawan bisa melihat bahwasannya dulu menara ini adalah seperti ini, gitu, dalam bentuk gambar. Jadi sudah ada sudut-sudut tertentu yang bisa wisatawan lihat. Misalnya ini dari sudut kiri, dan wisatawan disediakan hanya bisa melihat menara ini secara utuh melalui posisi yang seperti ini, begitu. Padahal menara ini hanya tersisa ininya saja, sisanya sudah hilang, atau hilangnya ya saya kurang tahu kenapa sudah hilang, dan seharusnya aslinya itu seperti ini. Nah, ini masih juga di Serbia, masih di lokasi yang sama, telah dipugar, bukan, tidak dilakukan pemugaran, akan tetapi menggunakan sudut yang berbeda dengan gambar, agar wisatawan tetap bisa mengetahui bahwasanya menara ini dulunya seperti ini. Begitu. Ini yang tadi kita lihat, bahwasanya sebagian itu sudah hancur, padahal dulu aslinya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa searching lebih lanjut tentang ini, ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan ini. Tapi dari yang saya baca, ini terobosan baru di tahun 2019 ya, yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman seperti biasa bisa menanyakan di grup atau melalui diskusi ilmu yang telah saya buka. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kelas hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.